Australia sebagai negara maju memiliki beragam bangunan megah dan menjulang tinggi ke angkasa. Namun, siapa sangka salah satu raja usaha properti di negeri kanguru tersebut adalah pria asal Indonesia. Dialah Iwan Sunito. Siapa Iwan Sunito dan apa yang patut diteladani dari perjuangannya dalam mewujudkan cita-cita hingga meraih sukses? Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti kita coba. Pasti kita coba sampai berhasil. Kegagalan itu adalah sesuatu yang bagus, membuat kita tough. Karena kita sebetulnya tidak menjadi kuat karena kesuksesan, tapi kita jadi kuat karena kegagalan. Simak kisahnya bersama saya, Ine Sujono, dalam Maestro Indonesia. Lahir di Surabaya, Jawa Timur dan besar di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Iwan Sunito yang kini berusia 50 tahun penuh kenangan hidup sebagai anak kampung. Tinggal di rumah papan yang berdiri di atas sungai, membentuk pribadi Iwan Sunito menjadi seseorang yang berani menghadapi resiko. Ia biasa mandi di sungai, meski kerap melihat buaya di air yang sama. Saat malam hari, hanya cahaya lilin yang satu-satunya menjadi penerang kehidupan Iwan Sunito dan keluarganya. Sewaktu sekolah di SMA, ia pernah tidak naik kelas. Namun kini cerita itu hanya bagian dari masa lalu. Mimpi besar dan tekad yang kuat membawa Iwan Sunito menjadi salah seorang pengusaha properti yang disegani di Australia. Dengan bendera Crown Group, Iwan Sunito siap kembali ke tanah air untuk membangun Indonesia. Pak Iwan, terima kasih telah bergabung bersama Maestro Indonesia. Terima kasih, Bu. Setelah 20 tahun berkarya, sekarang Crown Group menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Australia. Apa proyek yang sedang dikerjakan? Kita sekarang lagi ngerjakan proyek yang namanya Infinity by Crown Group. Proyek kira-kira 5 triliun rupiah ya harga jualnya gitu, dan juga di Paramata V by Crown Group yang besinya kita ambil dari Indonesia itu proyek kira-kira 4 triliun rupiah gitu, dan juga di kota Sydney namanya Arc by Crown Group. Tahun depan kita akan launching Waterfall by Crown Group di kota Sydney juga, termasuk juga di Indonesia. Kita lagi 2 tanah yang kita garap dan harapinya tahun depan kita akan launching. Jadi saat ini sedang ada 3 proyek yang secara bersamaan sedang dikerjakan di Australia. Benar. Apa perbedaan proyek yang sekarang dikerjakan baik Infinity, V dan tadi Waterfall dengan proyek-proyek sebelumnya? Kalau yang Infinity betul-betul satu ikonik gedung banget ya, karena betul-betul dari pengalaman bertahun-tahun yang kita kerjakan. Ikonik menjadi satu simbol di kota Sydney yang menarik banget gitu. Waktu launching itu sampai yang datang jubilan gitu, sampai tempatnya nggak cukup banget gitu, termasuk selebriti kayak Megan Gills, mayornya juga datang, dan mantan menteri juga datang, dan menarik, nggak pernah ada kejadian project launch yang sampai begitu banyak orang datang gitu. Nah, ikonik karena ada desainnya ada seperti kayak infinity gitu, kayak tanpa batas gitu ya, dan ada di tengahnya ada bolongan gitu gedungnya gitu. Nah itu yang berbeda banget gitu. Sedangkan yang sebelum V, menariknya adalah gedung 27 tingkat dengan ada V column yang support gedung di atas, dan akan menjadi gedung yang dimana hotel kita yang pertama kali kita akan kerjakan di situ. V
stands for Vertical Village. Dan Infinity tentang to bring the future to the present atau masa depan untuk dibawa pada saat ini juga. Dan untuk waterfall nanti ada yang uniknya adalah kita akan bangun dengan waterfall air terjun 8 tingkat. Jadi ini akan menjadi air terjun buatan yang tertinggi di Australia. Jadi setiap building project itu memiliki visi misinya masing-masing. Untuk secara global, secara keseluruhan, apa visi misinya dari Crown Group ini? Oke, setiap gedung memang sebetulnya untuk kita adalah satu kreasi, satu keunikannya, dan takes a lot of time gitu. Banyak makan waktu untuk desain yang wow gitu. Jadi di Crown Group it has to be great, nggak bisa cuma wow it's okay gitu, tapi wow it's so good gitu ya. Dan bagi kita visi kita betul-betul ingin redefine perimeter of innovation. Maksudnya adalah bagaimana kita selalu memikirkan apapun yang sudah kita kreasi sebelumnya, kita mau break gitu, kita mau terobosin yang baru lagi gitu. Nah untuk Crown Group ya kita harapin menjadi yang terbaik di Australia gitu, terbaik, dan suatu saat saya harap menjadi yang terbesar. Sudahkah? Ke arah sana, tapi menurut saya kita mungkin dianggap yang terbaik saat ini karena kita lihat dari award yang kita dapat. Kita lihat juga dari launching-launchingnya kita yang sangat sukses, dan sangat jarang banget gitu perusahaan yang dipimpin terutama mungkin orang Asia yang konsisten selama 20 tahun terus berkembang, tambah maju. Apa yang membuat project-project dari Crown Group ini begitu diminati? Menurut saya ada beberapa fase yang memang membuat kita berkembang sangat cepat gitu. Satu, memang saya passionate banget untuk desain sih. Betul-betul desain, beautiful design, gedung yang bagus tuh jadi satu passion saya gitu. Istri saya kadang-kadang sering komplain karena kalau kita traveling kemana-mana, sering saya tinggalin dia, saya foto gedung gitu. Jadi itu satu passion yang sangat luar biasa sehingga kita kemana-mana mencari ide baru, dan gedung yang bagus ini yang membuat orang-orang mulai mengikuti Crown. Tapi 20 tahun lalu gedung kita desainnya nggak mungkin seperti sekarang ya. Kira-kira 8 tahun setelah kita berbisnis, mulailah saya mendapatkan yang namanya Blue Ocean Strategy. Maksudnya adalah ini adalah buku yang ditulis oleh W. Chen Kim. Ini menarik banget bagaimana buku itu menceritakan bahwa bisnis itu bisa bergerak sendiri dengan space yang sendiri atau desain yang sendiri, yang membuat kompetisi itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah dari buku itu inspirasi saya lah membuat 5-star resort living, 5 star ya, 5 bintang resort development di kota Sydney. Dan dari situ kemajuan kita sangat cepat sekali gitu. Nah satu, customer yang suka. Kedua, saya pikir juga customer pembeli itu juga percaya dengan brand dari Crown Group, service, reliability ya, dimana kita kalau ada masalah kita bisa langsung respon pada mereka. Dan yang lain mungkin menurut saya kita juga membangun satu perusahaan yang saya sebut adalah vertically integrated structure, yang dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi kecepatan untuk bergeraknya sangat cepat gitu, sehingga it's very fast. Perusahaan itu sangat cepat gitu, tidak lambat gitu. Dan ada satu perkataan yang berkata, it's not the big that will beat the small, it is the fast that will beat the slow. Yaitu bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepatlah yang akan mengalahkan yang lambat. Nah, bagi kita dari desain, dari bangun, dari marketing kita yang handle semua. Nah ini selama 20 tahun ini yang kita bangun, sehingga perusahaan kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi gitu. Salah satu bentuk kebanggaannya terhadap Indonesia, Iwan Sunito sengaja mendatangkan baja raksasa yang diproduksi di kawasan Cilegon, Banten untuk menopang gedung 27 tingkat yang dibangunnya di Parramatta, Sydney, Australia. Bukan hanya material bangunan yang didatangkan dari Indonesia, ia juga menghadirkan nuansa alam yang terinspirasi dari Pulau Bali dalam desain gedung V by Crown Group. Ide ini justru mendapat respon positif dari pasar properti di Australia. Sejak pertama kali dijual, setengah dari 519 unit apartemen senilai 3 triliun rupiah ini ludes terjual. Uniknya lagi, gedung V by Crown Group menjadi satu-satunya apartemen di Australia yang menampilkan situs arkeologi, di mana ada satu area yang berisi artefak potongan sejarah Hotel Westsafe, salah satu pub tertua di kota Sydney.
orang Indonesia di luar negeri itu seringkali lebih Indonesia daripada orang Indonesia di Indonesia gitu lah. Oh ya, kenapa gitu Pak? Karena gini, orang Indonesia di luar negeri itu lebih kadang-kadang budayanya masih di-preserve kan. Sedangkan orang Indonesia di Indonesia sudah mengikuti budaya baru gitu.